Baca Pres Prabowo Subianto rupanya tak tinggal diam usai nama Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil santer digadang-gadang berduet dengan Ganjar Pranowo. Kang Emil diajak Prabowo bertemu di kediamannya pada Rabu malam lengkap dengan sajian makan malam. Kira-kira apa yang dibahas kedua tokoh tersebut? Betulkah langkah Prabowo ini untuk menahan RK agar tak menyeberang ke koalisi Ganjar? Kita diskusikan dengan politisi Gerindra Andre Rosiade dan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bang Andre, Bang Doli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Waalaikumsalam. sore. Bang Doli, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Hangat sekali perjumpaan Bang Doli dan juga Bang Andre sore ini. Saya ke Bang Andre dulu deh. Bang Andre, Prabowo bertemu dengan Ridwan Kamil. Itu adalah sebuah konteks besar yang terjadi kemarin malam. Sebetulnya seberapa besar sih Bang Andre keinginan Pak Prabowo ini supaya Kang Emil tetap berada di barisan koalisinya? Ya, pertama soal hangat ya tentu harus hangat ketemu Bang Doli, senior kita, politisi senior Partai Golkar. Tentu saya sebagai junior menghormati dan banyak belajar dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan Pak Prabowo dengan Kang Emil tadi malam itu kan merupakan bagian dari silaturahim antara Pak Prabowo dan Kang Emil. Beliau kemarin makan malam di Rumah Kartanegara dan Kang Emil juga membawakan oleh-oleh cilok Pak Prabowo dari Bandung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga Kang Emil dan Pak Prabowo ini kan sudah punya hubungan yang baik sejak jauh-jauh hari. Bahkan pertama kali Kang Emil masuk politik pun itu menjadi calon wali kota Bandung, itu kan Kang Emil didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi hubungannya sudah sejak jauh-jauh hari, sejak lama. Jadi pertemuan tadi malam itu makan malam, silaturahim, dan Kang Emil mengupdate kepada Pak Prabowo perkembangan pembangunan Jawa Barat selama Pak Prabowo ketemu dengan Kang Emil. Karena Kang Emil juga merupakan bagian dari koalisi besar Indonesia Maju karena beliau adalah kader Partai Golkar. Jadi hal yang wajar, hal yang lumrah, dan di mana merupakan bagian dalam satu koalisi Indonesia Maju. Seperti Baik, itu. ada perbincangan dalam obrolan kemarin malam itu setahu Anda Bang Andre ada perbincangan soal Pilpres yang kemudian mungkin mengerucut ke arah Cawapres, Bang Andre? Ya, Kang Emil ini kita akui bahwa sebagai salah satu tokoh nasional yang survei beliau sebagai kandidat cawapres sangat menonjol. Tapi sekali lagi kewenangan pemilihan calon wakil presiden di koalisi Indonesia Maju itu ada di tangan forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai pendukung dan pengusung. Nah, dari Golkar nanti yang akan menyuarakan suara Golkar adalah Pak Erlangga. Dan kita tahu bahwa selama ini Golkar selalu menyuarakan bahwa kandidat cawapres terbaik Pak Prabowo adalah Pak Erlangga. Jadi saya tidak punya kompetensi untuk mengomentari siapa yang akan jadi calon wakil presiden. Tergantung hasil musyawarah untuk mufakat Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, lalu ada Prof. Yusril, Pak Anies Mata, dan ketua umum partai lainnya yang nanti akan melakukan musyawarah untuk mufakat, tidak akan voting sesuai dengan kearifan bangsa kita. Baik, saya ke Bang Doli, Partai Golkar atau mungkin Anda lah pribadi itu kemarin malam tahu nggak bahwa akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil, Bang Doli? Atau Anda baru tahu setelah ini diberitakan setelah Pak Prabowo memposting di Instagramnya? Ya, saya tahu dari ketua umum kita bahwa Pak Ridwan Kamil akan ketemu Pak Prabowo tadi malam, gitu ya. Nah, tapi kita harus melihatnya pada dua perspektif ya. Yang pertama adalah seorang Ridwan Kamil sebagai pribadi ya. Mungkin karena sekarang sudah tidak sibuk lagi ya, tidak lagi jadi gubernur, waktunya banyak gitu. Jadi suka keliling-keliling silaturahim ya. Beberapa waktu yang lalu ketemu Bu Megawati ya. Sebagai informasi yang kami dapat itu karena kabarnya diundang sama Bu Megawati. Nah tadi malam saya tidak tahu, cuman saya tahu ada pertemuan itu
sementara yang saya dapatkan beliau yang minta waktu ketemu Pak Prabowo. Nah, secara pribadi tidak ada soal, tetapi juga kita juga sudah memberitahukan baik pada Pak Ridwan Kamil maupun juga kepada publik ya, dalam konteks Pilpres ini yang bicara resmi itu adalah partai politik gitu ya. Nah, jadi setiap apapun ya, pada akhirnya nanti kalau diambil keputusan, ya sekarang sih boleh aja pribadi kita ketemu sama siapa saja gitu ya. Tetapi kalau dalam pengambilan keputusan akhirnya itu adalah keputusan resmi partai. Nah, kalau kami di Partai Golkar sampai saat ini kalau bicara tentang Pilpres, nominasi calon presiden atau calon wakil presidennya itu tidak ada bukan namanya Pak Erlangga Hartarto. Dan kemudian kita sudah memutuskan bahwa Partai Golkar kerjasama politik dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dan ada Partai Bulan Bintang dan kemudian Partai Gelora ya. Dan di situ disepakati dari awal salah satu penantanganannya itu adalah pertama kita memberikan dukungan capresnya adalah Pak Prabowo, dan untuk penetapan pasangan calon wakil presidennya itu nanti dibicarakan secara bersama-sama seperti yang disampaikan oleh saudara Andre tadi. Baik. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh kita semua, gitu. Standing positionnya. Ya. Baik, Bang Doli, di kubu Ganjar, RK ini kan ditawari sebagai cawapres, begitu narasi yang kemudian berkembang sangat kuat sampai dengan saat ini. Nah, ini bisa saja, saya tanpa menuduh ya, saya katakan ini bisa saja hal serupa terjadi di kubunya Pak Prabowo untuk menahan juga Kang Emil tetap berwarna kuning dan juga berada dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi itu artinya mempersempit ruang Pak Erlangga jadi cawapres. Bagaimana menurut Anda, Bang Doli? Nah, jadi kalau misalnya soal pribadi Ridwan Kamil seperti yang saya katakan tadi, tentu semua kita harus memahami dia ini adalah sekarang pengurus DP Partai Golkar, artinya kader Partai Golkar. Nah, sebagai seorang kader atau lagi dalam pengurus, saya kira kita semua harus taat ya, harus patuh terhadap keputusan partai. Nah, Partai Golkar sudah memutuskan seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi Pak Prabowo juga saya kira paham itu ya. Nah, jadi tadi malam seperti yang disampaikan oleh saudara Andre tadi, pertemuannya adalah pertemuan pribadi di mana Pak Prabowo sudah cukup kenal lama cukup kenal dengan saudara Ridwan Kamil. Tadi disebutkan mulai dari calon wali kota dan seterusnya gitu. Ya anggap saja nostalgia gitu. Tapi kalau konteksnya ya, jadi tadi malam silaturahim. Tapi kalau konteksnya akan bicara tentang Pilpres, saya yakin betul Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik paham ya bahwa pembicaraan itu pasti dibicarakan antar ketua umum partai politik, apalagi dengan Pak Erlangga komunikasinya cukup baik. Malam ini kami malah rapat ya. Oke, nah ini setelah bertemu dengan Pak Prabowo, Kang Emil ini ada laporan tidak ke Anda mungkin atau ke Ketum Pak Erlangga Hartarto setelah pertemuan dengan Pak Prabowo tadi malam, Bang Doli? Saya tidak tahu kalau tadi pagi ada komunikasi sama, kalau ke saya tidak ada. Ya, Oke, kalau baik. ke Ketua Umum mungkin bisa jadi ada disampaikan hasil atau pertemuan tadi malam itu seperti apa yang dibicarakan. Baik. Saya ke Bang Andre, kita melihat sequence waktunya ya, ini bisa dibilang kebetulan karena memang berurutan begitu. Pekan lalu muncul narasi kuat Ganjar diduetkan dengan Ridwan Kamil begitu ya. Kemudian kemarin ada pertemuan Pak Prabowo mengundang Ridwan Kamil datang ke kediamannya. Apakah bisa dimaknai Pak Prabowo ini sedang mencoba menahan Kang Emil yang sedang dilirik PDIP menjadi cawapres Ganjar supaya tetap di barisan koalisi? Ya, tadi betul yang disampaikan Bang Doli tadi bahwa pertemuan tadi malam itu adalah pertemuan silaturahim antara Pak Prabowo dengan Kang Emil. Makan malam, nostalgia, gitu loh. Nah, memang itu inti pertemuan tadi malam. Kalau bicara soal capres dan cawapres, tentu Pak Prabowo sekali lagi akan bicara dengan Pak Erlangga. Apalagi kata Bang Doli sudah siap tuh pakai baju kuning mau rapat di DPP Golkar malam ini, gitu loh.
Jadi semuanya akan didiskusikan gitu loh. Karena itulah nanti musyawarah untuk mufakat itu di mana Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas dan ketua umum partai lain akan duduk bersama. Jadi itu intinya. Nah, silaturahim, nostalgia, makan malam, di Pak Prabowo dibawain silok sama Kang Emil. Ya, jadi memang hubungannya memang hubungan masa lalu yang begitu dekat itu lah, sejak dulu. Kalau Oke. urusan Kang Emil apakah menerima tawaran Mas Ganjar, ketemu Ibu Mega, tentu kami tidak ingin mengomentari. Itu haknya Kang Emil, apalagi Kang Emil adalah kadernya Bang Doli di Partai Golkar. Gitu. Oke, Tidak baik. etis dan tidak elok kami mengomentari urusan ranah rumah tangga partai lain. Itulah ajaran Pak Prabowo, karena ajaran beliau kita mempersatukan bukan memecah belah. Gitu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk ke Bang Doli. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan, tolong dibantu teman-teman menampilkan grafik ya. Ini adalah hasil survei dari Polling Institute. Periodenya adalah dari tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2023. Ya, ini dia grafisnya. Jadi ada dua versi. Yang pertama adalah elektabilitas bacawa pres Ganjar Pranowo. Di situ Kang Emil ternyata top skornya ya, yang paling tinggi dengan 31,7%. Diikuti Sandiaga Uno dan Pak Andika. Kemudian berikutnya adalah elektabilitas bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto. Yang paling tinggi di situ adalah nama Erick Thohir. Sedangkan Bang Doli ternyata nama Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto persentasinya sangat sedikit di situ 4,2%. Bagaimana Bang Doli membaca data ini, membaca peluang ini dari angka-angka ini, Bang Doli? Ya, enggak apa-apa. Kan kalau kita bicara survei, kan survei ini sangat dinamis ya. Kalau tidak bisa disebut fluktuatif. Ini dari survei aja dari tadi, kemudian kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, dan perlu diingat juga kalau bicara tentang pilpres di Indonesia ini, apalagi karena memang pilpres atau kita punya 3 jenis pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. Yang tahun 2024 itu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, baik itu pilpres dan pileg dan seterusnya itu, ya terutama pilpres, itu banyak variabel yang patut jadi pertimbangan, bukan hanya sekedar lembaga survei. Ini kan bicara tentang kuantitatif, ya. Kita juga harus bisa memasukkan aspek kualitatif. Misalnya ya, kita kan ingin membicarakan 5 tahun ke depan, ya, bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh Pak Prabowo, didampingi dengan calon wakil presiden atau wakil presidennya nanti, itu yang betul-betul bisa melengkapi, ya, untuk membawa Indonesia lebih maju, ya, karena kita sudah mengatakan koalisi kita namanya Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kan satu variabel yang lain. Ya. Nah, memang kita juga harus mempertimbangkan variabel yang bisa menambah elektabilitas atau menambah kemungkinan menangnya Pak Prabowo atau Pak kita atau koalisi kita ini. Nah, tapi ada variabel yang lain, misalnya soal bagaimana kita tetap mempertahankan ada penguatan kelembagaan politik, kelembagaan partai politik. Itu kan juga ada variabel. Bagaimana juga dipertimbangkan bahwa jaringan partai politik yang selama ini sudah dibangun berpuluh-puluh tahun dan segala macam itu juga itu harus menjadi variabel dipertimbangkan. Nah, jadi saya mau mengatakan nggak ada masalah dengan soal survei itu. Buat kami itu menjadi second opinion saja. Tapi dalam pengambilan keputusan banyak variabel yang juga harus dipertimbangkan, dan itu yang nanti akan menjadi bahan yang akan didiskusikan dalam musyawarah bersama ketua partai politik yang lain. Baik, karena ini Bang Doli baru saja menjawab, jadi pertanyaan terakhir saya lontarkan ke Bang Andre. Jadi kira-kira kapan ini Bang Andre Koalisi Indonesia Maju bocorannya mengumumkan nama bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto? Tergantung kesepakatan Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, dan ketua umum partai yang lain. Kita tunggulah. Kan malam ini akan bertemu Bang Doli tuan rumahnya, kita tabah. Sing sabar, ojo kususu. Di saat yang pas dan tepat, insya Allah Koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan. Dan insya Allah kami menang. Gitu loh. Berarti kalau belum mengumumkan masih belum deal ya Pak ya? Metro TV menanyakan survei ini agak menarik Bang Doli.
Kenapa menarik? Mohon maaf dengan segala hormat itu loh. Oke. Caimin saja dipilih Mas Anies surveinya salah satu yang terendah itu loh. Itu agak menarik Oke, juga. baik. Ya, jadi Mungkin kalau Metro misalkan TV nama coba bacawa tanya pres sama untuk Pak Mas Prabowo Anies dan Subianto Pak masih Surya belum Paloh, keluar sampai dengan kenapa saat itu ini, ditanya artinya di antara dipilih ketua umum gitu loh. partai pengusung Pak Prabowo juga masih belum deal itu. Siapa nama bacawa presnya? Bukan belum deal. Kami memutuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kami Oke. semua sudah deal. Bahwa Baik. kami akan mengusung cawapres yang disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Tapi kalau Gitu. survei, coba tanya Pak Surya Paloh kenapa milih Caimin yang surveinya agak rendah. Baik. Gitu lah. Oke, Itu menarik kita juga tunggu tuh. siapa nama bacawa pres untuk Ya, Pak Prabowo terima Subianto. kasih. Semoga cepat ketemu ya, Bang Andre dan Bang Doli, Ya. siapa namanya Ya, supaya bisa terima diketahui kasih. oleh publik. Rekam jejaknya juga bisa ditelaah lagi oleh publik. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.